Yo, what's up guys? Bertemu lagi di channel YouTube Bootcamp Data Science gratis. Jadi kita udah selesai Python ya. Kita udah ngerjain 2 project, terus kita juga udah materi-materinya sama hands-on-nya udah. Lalu kita sekarang masuk ke SQL. Oke, kita ke perkenalan dulu, belum masuk ke materi-materinya, kita ke perkenalan SQL dulu ya, tentang database. Oke, kita ke pengenalan database. Jadi, database adalah kumpulan informasi atau data yang terorganisir sehingga mudah untuk mengakses, mengatur, dan mengupdate data. Jadi, insert, kita bisa nginsert, kita bisa ngupdate, bisa delete, sama kita bisa ngakses data juga, kayak gitu ya. Terus tujuan utama dari database adalah untuk mengoperasikan informasi dalam jumlah besar dengan cara menyimpan, mengambil, dan mengelola data. Jadi database tuh biasanya tuh ukurannya gede banget ya, bisa giga-gigaan gitu kan. Kalau di kantor saya tuh biasanya ngelola database yang 1.000 giga kayak gitu kan. Ya lumayan gede gitu kan. Terus sejarah database ya. Jadi database ini namanya RDBMS kalau database yang biasanya, yang umumnya gitu kan. Relational Database Management System itu dikenalin sama EF Code pada tahun 1970-an. Berarti kalau misalnya dihitung sekarang, dia udah berumur 50 tahun ya, 50 tahun lebih lah, 53 tahun. Oke, dalam RDBMS, data direpresentasikan dalam bentuk tuple. Dia berisi sejumlah tabel dan setiap tabel memiliki primary key sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan di RDBMS data itu terbagi jadi dua ya. Ada tuple, ada baris, ada field, yaitu kolom kayak gitu. Di sini kan tulisannya tuple doang gitu. Nah, tuple, baris, dan kolom ini dia itu menjadi satu yang dinamakan sebagai tabel kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang database NoSQL. Jadi NoSQL itu database yang baru nih. Kalau RDBMS kan dia database yang lama. Kita ngebahas database yang baru, yaitu dimulai tahun 1998 yang dikemukakan oleh Carlos Strozzi, yaitu open source yang dia itu nggak pakai aturan SQL kayak gitu kan. Nah, NoSQL terus diperkenalin kembali sama Eric Evans tahun 2009. Nah, ini fotonya Carlos Strozzi sama Eric Evans. Ya mungkin kayak gitu. Nah, terus ranking database nih. Jadi database yang ranking 1 sampai saat ini Oracle ya. Oracle itu dia masuknya database. Oh iya, sebelumnya database itu terbagi jadi dua, SQL sama NoSQL kayak gitu kan. SQL itu dia itu dinamakan nama lainnya RDBMS, Relational Database Management System, sama NoSQL itu not only SQL, dia yang database unstruktural yang nggak terstruktur kayak gitu. Nah, ranking database itu pertama Oracle. Oracle ini dia masuknya RDBMS. Dia ini Februari 2023 ya, saya ngambil datanya, dia latest banget kayak gitu. Dia terbaru lah kayak gitu. Pertama Oracle, DRDBMS, yang kedua MySQL, DRDBMS, dan ini pada eh, channel YouTube ini kita makainya MySQL ya buat praktek kayak gitu, buat demonya kayak gitu, buat hands-on-nya kayak gitu. Terus ada Microsoft SQL Server, dia dari Microsoft. Terus PostgreSQL, ini saya juga bisa pakai Postgre, kebetulan ya alhamdulillah dapat sertifikasi dari Postgre juga kayak gitu. Terus ini empat ini dia masih SQL ya. Terus ini MongoDB dia NoSQL, Redis juga NoSQL. Kalau IBM DB2 saya nggak tahu nih ini database apa. Terus kalau Elasticsearch dia masuknya NoSQL, SQLite saya juga nggak tahu ini database kayak gimana. Terus Microsoft Access saya juga nggak tahu ini database. Ini relasional ya, relasional berarti RDBMS juga gitu kan.
SQL, SQLite sama Microsoft Access berarti RDBMS juga. Nah, ini rankingnya yang ranking database-nya pada Februari 2023 ya. Ini 10 besarnya. Ya, kalau saya sih makainya di kantor itu PostgreSQL sama Redis sih. Cuman saya belum pakai Redis, ini tim saya. Ya lanjut, kelebihan database dibandingkan dengan Excel dan spreadsheet ya. Jadi terbatas ya kalau misalnya Excel sama spreadsheet ya, maksimum limitnya ada 1 juta baris dan 16.000 kolom gitu kan. Dia terbatas, panjangnya juga terbatas, karakternya terbatas, tingginya terbatas, take break-nya juga terbatas. Pokoknya Excel ini dia itu terbatas lah. Beda sama database. Database ini dia itu nggak terbatas gitu kan. Terus menggabungkan beberapa file Excel itu sulit ya. Jadi ya susah lah buat kalau misalnya kita pakai Excel doang gitu kan. Terus kita masuk ke perbedaan database SQL dan NoSQL gitu. Jadi SQL ini dia bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. SQL bahasa standarnya RDBMS namanya ya. Seperti yang tadi kita udah bilang, pernyataan SQL digunakan untuk melakukan tugas seperti update data atau mengambil data dari database gitu kan. Update data, insert data, sama delete data kayak gitu. Perintahannya di sini ada select, insert, update, delete, create, dan drop. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Ini baru perkenalan, dapat digunakan untuk menyelesaikan hampir semua hal yang dilakukan dengan database. Nah, kita sekarang masuk ke database NoSQL. Dia kalau database NoSQL dia tuh nggak menggunakan SQL gitu. Jadi aturannya beda. Terus dalam struktur database NoSQL kita dapat menyimpan data yang tidak terstruktur dalam volume besar. Nah, data yang nggak terstruktur itu contohnya kayak gimana? Contohnya itu kayak judul film. Nah, itu kan kalimat ya. Kalimat itu kan dia tuh nggak terstruktur, beda sama tabel gitu. Kalau tabel tuh dia tuh kan terstruktur. Kayak gitu. Database NoSQL yang populer tuh MongoDB ya. Menggunakan JSON, dia JavaScript Object Notation. Kalau ya kalau misalnya ada yang pengen tahu JSON apa, mungkin bisa googling. Jadi JSON itu dia itu uh, beda gitu. Maksudnya mungkin bisa di googling ya. JSON. Nah, jadi kalau JSON itu dia tuh bentuknya itu bisa mungkin kayak gini ya. Bukan. Ya pokoknya JSON itu kalian bisa googling sendiri bentuknya kayak gimana. Yang jelas kalau misalkan NoSQL dia itu pakai JSON, MongoDB dia pakai JSON, terus Elasticsearch dia juga pakai JSON juga kayak gitu kan. Nah, di NoSQL dia itu nggak butuh skema dan nggak memiliki relasi untuk setiap tabel. Jadi kalau misalkan di SQL dia itu ada skema, ada yang dinamakan dengan skema, ntar kita akan belajar, dan ada relasi untuk tabel. Relasinya mungkin primary key sama foreign key kayak gitu ya. Nah, ini contoh database SQL. Jadi ada Microsoft SQL Server, dia dari Microsoft. Terus dia ada Oracle, yang tadi udah yang nomor satu ini Oracle. Terus ada MySQL, ini yang akan kita pakai. Terus ada juga PostgreSQL. Ini bentuknya kayak gajah gitu kan, Postgre namanya. Nah, sedangkan contoh database NoSQL ada Redis, ada Elasticsearch, Amazon DynamoDB, sama MarkLogic kayak gitu. Sama MongoDB juga, cuman gambarnya karena cuma 4 ini nggak masuk gitu kan.
Nah, sekarang kita akan mempelajari bidang yang berkaitan dengan database gitu. Jadi untuk dapat membuat dan mengelola database, ada 5 profesi yang diperlukan. Pertama, database arsitek. Dia database arsitek itu dia ngebuat blueprint database ya untuk production environment, jadi bisa diibaratkan sebagai arsitek data. Dia ngebuat arsitektur dari database-nya kayak gitu. Nah, terus database engineer nih, database engineer dia bekerja dengan membuat database hasil rancangan, dan membuat database hasil rancangan dari database arsitek dan melakukan troubleshooting jika terjadi error. Ini tugas database engineer, ya kerjaan saya gitu. Terus database administrator, dia terus kalau misalnya database-nya kan database engineer dia yang ngebuat gitu kan. Terus habis itu database administrator dia itu menjaganya gitu kan. Jadi tugas database administrator tuh dia beragam, seperti mengatur siapa saja yang boleh masuk ke dalam database tertentu, memberikan izin kepada data engineer untuk pengambilan data. Dia pokoknya dia tuh yang ngatur lah dari database itu kayak gitu. Nah, terus ada data engineer nih. Data engineer dia tugasnya ETL ya, extract, transform, load. Kalau misalnya teman-teman semua ada yang cari lowongan-lowongan data engineer, biasanya kan ada tulisan ETL gitu kan. Extract, transform, load dari database. Extract dia itu mengambil data mentahan, transform dia itu mengubah data sesuai dengan kebutuhan, berarti datanya masih kotor gitu kan. Load dia itu berarti menggunakan data tersebut kayak gitu. Terus kalau habis itu yang kelima data scientist nih, data analis. Data scientist bertugas untuk mengambil insight dari data hasil ETL dari data engineer gitu kan. Jadi dia datanya nerimanya yang udah bersih gitu, berupa grafik dan table yang disatukan dalam bentuk dashboard. Jadi dia bikin dashboard untuk analisa data menggunakan machine learning kayak gitu. Nah, kalau machine learning nanti kita akan belajar bikin dashboard juga nanti. Sekarang kita masuk ke SQL. Nah, terus database itu disimpan di mana? Database itu disimpan di tempat tersendiri gitu kan, yang namanya server. Dan biasanya itu server tuh tempat di mana ruangan tuh paling dingin gitu. Soalnya dia itu 24 jam nonstop dia eh, nyala kayak gitu. Jadi di channel YouTube Bootcamp Data Science gratis kita akan membahas database SQL ya. Ya saya pernah belajar database NoSQL yaitu Elasticsearch. Cuman mungkin belum akan dibahas di video kali ini di channel YouTube ini. Jadi kita akan ngebahas SQL dulu dan habis SQL kita masuk ke Python Data Analysis. Oke, oke, thank you. Mungkin sekian presentasi dari saya. Eh, Selanjutnya kita di video kedepannya kita akan ngebahas tentang teori-teori dari SQL gitu kan. Oke, mungkin sekian.